Saya tidak ingin melihat ibu saya menangis, itu aja. Karena ada air mata ibu itu, waduh sakit rasanya, Bro. Rasa sakit yang sangat mendalam sebenarnya. Sakit yang mendalam ya. Betul. Karena saat itu kan sebenarnya yang overweight itu Imam Solihin. Tapi Ade sih masih berani title fight berhadapan dengan Imam Solihin waktu itu. Dikarenakan emang ingin naik kelas waktu itu. Iya. One Pride MMA Rising the Champion. Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya ditemani oleh Ade Permana ya, former champion di kelas Atom. Halo Ade. Siap. Apa kabar Dek? Kabar baik, Bro. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita langsung aja nih Dek. Gimana perjalanan ke Jakarta? Lancar? Alhamdulillah lancar sekarang. Lancar. Aman. Nah, Dek, gue pernah dengar lu punya latar belakang yang kurang baik nih ya sebelum jadi fighter. Mulai dari keluarga yang broken home, sorry ya, sampai akhirnya hidup kerja kasar di jalanan. Ini bisa lu ceritain nggak? Ya. Gimana sih? Mungkin itu pengalaman yang tidak mungkin bisa dilupakan bagi Ade ya, Bro. Karena disitulah Ade menemukan arti sebuah kehidupan. Ternyata di jalanan itu tidak seperti pemikiran orang banyak orang. Orang jalanan itu begini-begini, ternyata enggak. Ternyata di jalanan itu banyak orang yang sebenarnya sangat berarti dalam hidup. Oh. Ya, terutama gimana tuh? Saat pertama ketemu dengan almarhum pelatih yang pertama kali pernah mendidik Ade. Dia yang mengajarkan sebuah ilmu bela diri silat hingga menjadi atlet, dan setelah meninggal alhamdulillah Ade berhadapan dan bertemu dengan Bapak Haji Edwin juga. Dari jalanan juga sama. Iya, Kang Haji Edwin ya. Betul. Beliau juga yang membantu perekonomian keluarga. Oh. Beliau juga yang mengajarkan agama lebih dalam lagi. Jadi di jalanan itu adalah anugerah mungkin buat Ade. Mungkin kalau Ade hidup di rumah mungkin nggak akan memiliki pengalaman yang seperti ini. Seperti gitu. ini ya. Ya. Nah, itu yang awal tadi Ade cerita, Ade berlatih silat dulu ya? Betul. Bersama dengan almarhum siapa? Andreas Miharja. Andreas Miharja. Ya. Beliau ini dari perguruan silat. Pencak silat. Pencak silat apa? Pusaka Reksa Diri. Pusaka? Reksa Diri. Pusaka Reksa Diri. Ya. Oke. Berapa lama Ade menekuni itu? Cukup lumayan lama. Cukup lumayan lama. Sampai jenjang apa? Apakah sempat ya event-event pertandingan. Event-event pertandingan ya. Artinya Ade juga seorang pesilat selain seorang Wusu Sanda dan juara MMA ya di sini. Betul. Ya. Oke. Sehingga membuat Ade ini memiliki ilmu yang lebih komplit, lebih banyak, ibarat seperti itu. Nah, terus akhirnya bertemu dengan Bapak Haji Edwin. Bapak Haji Edwin. Bisa ceritain nggak gimana sih pertemuan dengan Bapak Haji Edwin? Sebenarnya tidak sengaja sih ya, Prof. Ya mungkin udah takdir dalam hidup untuk emang terjun di bela diri ini sebenarnya. Jadi saat 2000 lupa deh 2010 apa 2010 kalau nggak 2011 gitu kan. Di saat itu saya gagal dalam event pertandingan prapon di Makassar, tapi masih lolos 8 besar, dan di Pon Riau-nya jadi juara medali emas gitu kan. Nah di saat kegagalan itu seperti terpuruk, waduh saya bagaimana nih akan menikah, akan punya anak, bagaimana kehidupan saya ke depannya gitu kan. Nah, kadang-kadang dipikirkan seperti itu kan. Sampai satu ketika Bapak Haji bilang, kamu nggak perlu harus berpikir bagaimana keluarga kamu hanya butuh berprestasi dan saya akan bantu kamu dari sektor ekonomi. Nah disitulah awal mula bagaimana Ade bisa merajat menjadi juara dunia, juara MMA, juara gulat, juara kickboxing, juara segala-galanya ya karena support dari Bapak Haji Edwin. Wah, luar biasa ya. Sangat luar biasa. Berarti selain
ya, orang tua dia juga. Iya, orang tua juga ada Bapak Haji Edwin yang benar-benar seperti orang tua Betul. sendiri ya Betul. di sini yang membimbing Ade. Nah, saya pengen tahu waktu di jalanan tuh, kan hidup di jalan tuh ngapain aja waktu itu? Sempat sebelum itu. Di jalanan ya Kerjaannya ngapain aja jadinya? kayak pembersih-bersih gerbong kereta. Pernah Bersih gerbong kereta di sapu-sapu di mana tuh? di terminal di stasiun KAI di Tepatnya? Kota Bandung itu. Terminal Kota Bandung, Kota Bandung ya. stasiun kereta. Stasiun kereta. Oh, di situ. Lama di situ. Nggak terlalu lama sih karena sempat di situ ke sini Bagian kesini, kebersihan ya. Betul. Terus kemudian selain itu apa lagi? Ngamen di jalanan pernah. Ngamen? Ya, sama Adek? teman-teman. Sama teman-teman. Betul. Adek bisa nyanyi, bisa main musik atau cuman asal aja gitu? Enggak, yang ngamen temennya. Oh, yang ngamen Ada temen. ikut aja gitu. Ngikut Tapi, aja gitu ya? Nanti kalau waktunya ribut sama orang baru ada yang ikut. Oh, jadi pernah sering ribut juga di Ya, jalanan? Ya jalanan seperti itu. Sering ribut ya? Ya, ini wilayah-wilayah gitu. Wilayah? Betul. Memperebutkan apa sih kalau boleh tahu? Iya, merebutkan itu tempat-tempat kayak makanan-makanan yang di pinggir jalan itu. Makanan ya? Banyak orang Penjajah yang- makanan ya? iya, Rebutan wilayah iya, situ? Wilayah situ. Oke, Lahan-lahan. lahan-lahannya. Betul. Nah, ini dari beberapa geng nih. Oh, banyak. banyak? Bandung banyak. Ada Timur. Adek termasuk yang Sunda. geng Kalau mana? Ada ya itu orang-orang situ aja, Bro. Teman-teman jadi Teman-teman di nggak sana? disebut geng, tapi emang kita kalau mau ke situ kita harus berani. Ada komplotannya sendiri? Ada komplotannya? Ada pemimpinnya? Ada pemimpinnya masing-masing. Oke. Nah, sempet tawuran. Tawuran nggak sempat meluas besar, paling Mm-mm. kalau misalnya kayak kita masuk ke wilayah orang paling dipanggil aja, kamu masuk ke wilayah saya nih, bagaimana begini ya, paling gitu aja. Bro. Itu Adek udah mempelajari silat belum? Udah? belum waktu Belum? itu, Bro. Belum. Oh, belum ya? Belum. Masih di jalanan? Masih di jalan. Oh, setelah udah belajar silat nggak lagi? Nggak lagi. Wah, luar biasa. Ya. Oke, nah kalau mengenai yang broken home-nya, Betul. nah itu boleh nggak diceritain? Dek? Ya. Itu gimana? Di saat ya program itu adalah titik di mana saya merasa wah habis nih hidup saya. Kehilangan orang gitu kan yang kita sayangi, yang harusnya bisa menjaga kita gitu kan. Sekarang saya harus bisa menjaga diri sendiri. Hidup di jalan harus bisa cari makan sendiri gitu kan. Oke. Tanpa ada support dari siapapun gitu. Tapi di saat saya terpuruk seperti itu malah ada sebuah keajaiban, Bro. Apa tuh? Saya bermimpi ingin menjadi juara dunia. Saya ingin, cuman banyak pemikiran wah saya akan jadi juara dunia ini. Oke. Ini. Tapi belum berlatih. Belum berlatih ya. Belum berlatih. Tapi udah Udah keinginan. langsung punya keinginan, wah saya akan jadi juara. Saya akan beginilah. Saya harus seperti inilah gitu. Dan alhamdulillah bertemu dengan pelatih silat. Wah ini mungkin jalan takdir saya. Oh. Adek keberatan nggak kalau saya tanya mengenai orang tuanya itu gimana ceritanya broken home? Maksudnya akhirnya adek tinggal sama siapa atau bagaimana gitu? Jadi di saat pisah keluarga itu ya mama sendiri, bapak sendiri, adik pun ikut dengan bibi di Surabaya, adik juga sendiri. Ikut sama bibi, bukan ikut salah satu. Tidak, ikut dengan Sedangkan bibi. adik sendiri Di jalanan sendiri. jalan sendiri, Iya. nggak ikut salah satu. Enggak. Loh kenapa? Apa ya? Karena mungkin bukan jalan hidupnya, Bro. Saya ingin lebih sendiri di jalan aja. Nggak, maksudnya kalau mereka pisah, kan biasanya ikut salah satu gitu kan. Atau bisa berkunjung juga. Betul. Seperti itu. Nah ini memilih nggak ikut kiri, nggak ikut kanan, nggak ikut ayah dan ibu gitu. Itu karena apa? Karena kalau ikut ayah kan menikah lagi, Bro. Ayah? Menikah lagi. Menikah lagi. Iya. Ikut ibu? Kalau ibu, jadi saat perpisahan itu ibu kerja di luar, Bro. Oh, kerja di Iya, luar. kerja di luar. Di luar negeri maksudnya? Enggak, masih di Indonesia. Di luar kota? Cuman kerja, ya. Oke. Jadi nggak bisa ikut? Nggak bisa ikut, Bro. Jadi keadaan ya? Keadaannya Kalau yang ikut memaksa. ayah ada istrinya ya. Akhirnya setelah itu, jadi adek tidur di mana?
Ya tidur di jalan. Tidur di jalanan, Jalan. Emper-emperan. di emperan. Dulu pernah ada senior namanya Indra Senduk juga yang pernah Indra Senduk, bantu ya itu Ya beliau kenalan juga saya. tahu dia Gimana pernah ceritanya waktu ketemu Indra Senduk? Maksudnya? ya dia lindungi ade lah gitu. Oh gitu ya? Kamu Wah. kita latihan di kita begini ada Alwin kan dulu. Kita pernah tidur bareng dengan mereka juga. Oh itu awal kenal berarti Wusu Sanda ya? Wusu. Waktu itu masih kickboxing. Masih kickboxing ya? Awal ketemu Indra Senduk ya? Betul. Baru kalau waktu di Bandung itu masih kickboxing. Kalau waktu ada ketemu Prof Wusu. Wusu ya? Profesional ya. Oke. Begitu ketemu Indra Senduk tuh gimana ceritanya? Dia ngajakin? Dia juga yang meyakinkan, ada yang memotivasi, wah bisa, dia bilang gitu. Dia gitu. Yang penting kamu mau berusaha begini. Iya. Lihat saya juga bisa berhasil seperti ini, kamu juga bisa. Jadi dia yang kalau diibaratkan kalau di dunia atlet itu dia adalah mentor. Iya. Saya kenal dekat dengan Indra Senduk karena saya sempat latihan sama dia hampir 1,5 tahun nih ya bersama Indra Senduk, Andriani Mande dan Rama dan lain-lain itu dengan Mustadi. Ya sangat menarik sih ya. Jadi awal mulanya dari situ akhirnya masuk ya udah ya. Masuk. Sempat hilang dengan Senduk ya itu sama Bapak Haji Edwin. Nah, kemudian bergabung dengan Bapak Haji Edwin ya sampai dengan sekarang ya. Betul, sampai hari ini. Waktu di jalanan itu ya, pengalaman yang paling berkesan apa? Wah, jalanan itu. Yang paling diingat sampai sekarang? Ngeri lah, Prof. Apa tuh? Boleh ceritain nggak ngerinya? Tidak ingin kembali lagi ke jalanan, Prof. Nggak ingin kembali lagi di ke jalanan. Ya, oke. Tapi bisa di-spill nggak nih? Bisa diceritain nggak? Apa sih yang paling berkesan dan ya itu yang mungkin ngeri itu ya? Bisa sedikit diceritain? Perebutan daerah. Perebutan daerah. Betul. Ada korban jiwa? Wah, bukan ada lagi banyak. Oh, gitu ya? Kalau sekarang kan banyak ormas, kalau dulu belum ada ormas, Bro. Dulu nggak ada ormas? Preman. Liar aja ya? Liar, Bro. Wah, udah. Ade gimana waktu melihat kejadian ada korban nyawa di depan Ade? Apa yang Ade rasain? Apakah waktu itu nggak ada pikiran, pokoknya hantam aja, atau Ade sempat berpikir apa? Apa yang ada di benak Ade? Kalau bisa lari, saya lari. Kalau bisa lari, saya lari. Ade lari. Tapi ini nggak bisa lari. Kalau tidak bisa lari, mau nggak mau harus ya. Harus baku hantam. Siap. Kena nggak? Alhamdulillah nggak. Nggak ya? Waduh, masih dilindungi. Ya, betul. Masih dilindungi Ade ya. Karena itu bisa aja loh, apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya karena kita nggak tahu kalau lagi sial. Betul. Ya, kena dan itu kan kalau udah kehabisan darah udah nggak tertolong lagi. Gitu. Ngeri di jalan itu, aduh. Oh. Makanya. Itu di area mana waktu itu? Bandung. Bandung mana? Bandung kota. Bandung kota. Karena sebenarnya di kota yang paling banyak. Kota yang paling banyak perebutan itu ya. Betul. Mall atau lahan apa? Kalau di daerahnya ada itu terminal, stasiun, pasar. Stasiun, pasar. Betul. Itu ya. Oke. Boleh tahu terminal pasarnya pasar apa? Pasarnya tuh kalau sekarang tuh Pasar Baru, Bro. Pasar Jadi Baru. kan situ Pasar Baru, ada terminal ini dan juga ada stasiun kereta. Oke, tahu di ya. Di Bandung itu. Jadi ya di sekitaran situ. Di sekitaran situ. Masih. Oke. Ya zaman dulu memang itu tahun berapa ya? Berapa 10 tahun lalu ya? 13 tahun kali ya? Mungkin bisa sekitar 13 atau 12 tahun yang lalu ya. Oke, ya itu pengalaman yang nggak bisa Ade lupa ya. Bisa dilupakan. Aduh, luar biasa. Ngeri. Ada rasa trauma nggak? Kalau trauma sih nggak ada, cuman menjadi pelajaran. Wah, saya kalau punya keluarga harus benar-benar terbaik untuk mereka. Oh, jangan sampai terjadi. Berarti ini pelajaran yang bisa dipetik ya? Betul, Bro. Maksudnya jangan sampai terjadi seperti itu lagi terhadap keluarganya Adek nanti ya? Karena kenapa? Coba bisa ceritain kenapa? Karena apa yang orang lain miliki saya tidak memiliki. Oh, oke. Gitu. Makanya hari ini anaknya Ade ingin apapun pasti diwujudkan. Karena saat Ade sekecil mereka tidak pernah menikmati yang namanya keluarga, hidup bersama, ataupun ingin punya mainan pun tidak punya. Iya. Di saat kecil seperti itu bukan mainan tapi tangannya harus keras.
Nah, Ade udah setelah ikut Kang Haji Edwin juga udah menjuarai beberapa kejuaraan ya. Betul. Dan bisa ceritain nggak terus akhirnya melangkah ke MMA ya, masuk ke One Pride MMA itu gimana? Alhamdulillah Pak. Karena Bapak Haji Edwin ini emang bukan hanya sebagai manajer Ade, seperti keluarga dan juga guru. Jadi mereka emang sudah mempersiapkan atlet-atlet BFC ini untuk melangkah ke jenjang yang seperti itu. Jadi sebelum Ade masuk ke One Pride ini, kami emang udah disiapkan untuk berlatih di AK waktu itu. Di Thailand. AK. Di Thailand. Ya, di Thailand. Ade, Yudi, Gugun sudah disiapkan ke sana karena kita mau mengikuti kejuaraan di luar tadinya sebenarnya. Oke. Cuman kebetulan di luar itu berat paling ringan kan cuma 56, 56, 55, sedangkan Ade di bawah 50 waktu. Terus Pak Ade bilang sama Pak Haji bilang, Pak, kalau di One Pride ada kelas atom, Ade siap kembali. Kata Pak Haji, deh ada pertandingan One Pride, siap pulang dari Thailand itu. Jadi keberangkatannya, makannya, Bapak Haji memang udah mensupport kami dengan gitu ya. benar-benar. Jadi beliau ini Kang Haji Edwin mensupport dalam segi semua juga ya, material ya, hidup, moral, iya. Rohaninya, wah. Rohani ya. Betul, semua support semuanya. System itu. Itu benar-benar diberikan begitu saja ya. Betul. Ya. Kami tidak harus bekerja, kami hanya berlatih. Berlatih saja ya. Betul. Sudah disupport itu. Sudah disupport dari makan, BFC ya. Vitamin, tempat tinggal, semua. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa loh itu. Itu merupakan suatu Ya, berkah dari ya. mana Bapak Berkah. dapat uang itu. Penting Betul. ada aja mereka. Ya pasti Ya. Kang Haji Edwin juga Ya, akan sudah mendapatkan berkah yang melimpah ya. Ya, amin. Karena hal ini gitu. Betul. Karena apa yang sudah dia perbuat gitu. Semua kebaikan yang dia lakukan. Ya, benar-benar tujuannya adalah mulia untuk mendidik. Betul. Ya, mengarahkan, memperbaiki semuanya. Oke. Sosok Ade ini terlihat religius gitu. Ini udah dari baru-baru ini aja setelah dekat dengan Kang Haji Edwin atau emang udah dari kecil atau kecilnya nih bangor nih, bandel, terus begitu udah kenal bela diri, kenal BFC Kang Haji Edwin baru ada perubahan gimana? Kalau religius sih emang semenjak mau remaja sih, Prof. Saat berlatih silat itu mungkin. Saat berlatih silat. Karena di silat itu tidak hanya diajarkan ilmu bela diri, Betul. tapi juga ilmu agama yang baik. Oh, ilmu kehidupan ya. Kehidupan. Betul. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana moralnya, Betul. Adat istiadat, tradisinya, hukumnya. Ya, jadi seperti ada itu ya. pepatah mengatakan kalau tidak silat, tidak sholat. Tidak silat, tidak sholat. Iya. Memang betul sih. Yang namanya kita mempelajari suatu bela diri, dalam bela diri itu, bela diri yang sebenarnya adalah bela diri yang mengajarkan ilmu kehidupan. Betul. Bukan hanya ilmu yang mengalahkan lawan kita. Nah, itu adalah yang tersirat tuh. Betul. Ya. Yang tersirat di situ. Ya, luar biasa. Jadi itu ya awalnya ya. Betul. Setelah belajar silat, kemudian mulai memperbaiki diri, ternyata masih ada ilmu yang lebih tinggi lagi dari ilmu-ilmu itu kan. Jadi harus lebih banyak mengejar, ternyata berlatih aja tidak cukup kalau kita tidak membarenginya dengan ibadah yang baik. Iya, luar biasa. Ya, ini jadi inspirasi sih buat teman-teman, anak-anak jalanan. Bisa kalau kita memiliki kemauan, tekad, dedikasi, Pasti ada jalan. Pasti dikasih jalan, gitu ya. Tentunya dengan dedikasi yang tinggi, dengan disiplin, tanggung jawab ya terutama ya. Betul, Pak. Karena nggak ini loh, nggak gampang untuk diangkat seperti diangkat anak ini kan. Betul. Seperti diangkat anak, diberikan tanggung jawab, apakah dijalankan apa enggak, seperti itu, ya kan? Membutuhkan tanggung jawab totalitas, gitu. Luar biasa. Siap. Kang Haji Edwin, terima kasih
untuk yang dilakukan pada Ade. Saya terharu. Tuh. Siap. Luar biasa. Nah, Ade ini kan identik ya dengan topi yang suka dipakai tuh. Betul bro. Itu ada cerita apa sih di balik topi itu? Bisa diceritain? Jadi cerita topi itu adalah sejarah dari waktu pertama kali Ade mengikuti audisi, bro. Audisi apa tuh? One Pride, bro. Oh, audisi One Ya, Pride. Waktu itu audisi ikut One- yang di mana? Bandung? yang di Jakarta, bro. Jakarta pertama dong ya? Jakarta Jakarta pertama. Oke. bukan, yang keberapa Yang gitu. keberapa? Oke. Iya, yang waktu itu ada tes blip itu. Oh, tes blip. Ya, Iya. tes blip itu. Kan ada yang terbaik waktu. Iya, ada yang terbaik. Saya ingat. tes Ade waktu itu kalau nggak salah buka baju. Oh iya, panas banget, bro. Buka baju terus lari paling depan kamu. Iya, blip tesnya yang terbaik, Blip Ade. terbaik, bro. Saya ingat. Dan di saat ada pembuatan video profil, waktu itu ada Bang Rijaldo. Jadi Bang Rijaldo ngelihat, hari sholat aja kata, mungkin gitu kan dia lagi di masjid jadi sholat udah. Dia melihat karakter Ade, permainan Ade seperti ini, udah saya mau ngasih satu kenang-kenangan buat kamu, tapi kamu harus pakai seumur hidup, bilangnya seperti itu. Oh gitu. Apa Bang Ade bilangnya? Ini ada topi Khabib katanya. Wah, Ade belum kenal Khabib Nurmagomedov. Oh, belum tahu ya. Apa ya gitu kan. Heeh. Saat dipakai, wah ini niru Khabib. Padahal emang dari awal nggak Tahu. Betul, Oke. disuruh dipakai sama Bang Rijaldo, pakai Ade. Jadi emang dari event apapun pasti Ade pakai. Oh, pasti Karena Ade itu pakai ya. amanat dari Bang Rijaldo untuk Dari Bang Jado Iya. ternyata tuh, Bang Rizado. Jadi kemarin juara di Kamboja Ade pakai. Oh, Kemarin juara di oke. PON Ade pakai di atas podiumnya. Iya. Untuk menghormati orang itu, karena bukan hanya pemberian, tapi kita juga harus bisa menghormati apa yang mereka berikan kepada kita. Oke. Luar biasa loh, Bang Jado. Bisa aja dia milihin itu ya. Iya. Dan Karakter. kan ada fighter yang juga yang menggunakan seperti itu ya, Khabib ya. Jadi cukup menarik lah. Siap. Sampai sekarang masih baru itu Masih topinya. alhamdulillah, bro. Dibawa di sekarang. Masih di bawah. Alhamdulillah. Jadi nanti tanding-tanding besok pakai terus ya. Dipakai terus, bro. Jadi ciri khas kan ya. Iya, jadi Ada banyak yang nanya nggak teman-teman yang lain ada gitu. sih, ada yang mencibir, ada wah ini ngikutin Khabib, tapi alhamdulillah Bang Rijaldo sendiri yang ngejawabnya. Oh, Bang Jado sendiri yang jawab. Iya. Ada jubir loh, enak jadinya. Bang Rijaldo sendiri yang ngejawabnya. Ah itu gua yang kasih tuh katanya, bukan dia yang milih atau apa gitu Oh. kan. Nah, Bang Jado waktu itu ngasih sesudah jadi juara apa sebelum? Sebelum, bro. Sebelum jadi juara. Sebelum. Oh, berarti dia bisa melihat potensi dari Iya, Ade. Wah, sebelum. Karena ini waktu potensial nih. pembuatan video pertama. Oh, gimana ceritanya? Jadi waktu pembuatan video pertama itu langsung, wah ingin lu pakai ini ya, topi ini ya katanya. Ini apa Bang, saya bilang kok kayak segini doang kan. Iya. Udah pakai aja lah, ya udah apa, ya udah dipakai. Janji dipakai. Ya karena janji itu dipakai ya selama-lamanya dipakai. Oh. Oke. Mantap. Jadi ciri khas lah, nggak apa-apa. Yang penting positif. Amin. Nah, dulu Ade sempat lawan Imam Solihin kan. Betul. Pada saat itu Imam Solihin nggak masuk. Jadi akhirnya Ade gagal mendapatkan sabuk abadi. Nah, itu apa yang dirasain Ade waktu itu? Rasa sakit yang sangat mendalam sebenarnya. Sakit yang mendalam ya. Betul. Karena saat itu kan sebenarnya yang overweight itu Imam Solihin. Tapi Ade sih masih berani title fight berhadapan dengan Imam Solihin waktu itu. Dikarenakan emang ingin naik kelas waktu itu. Iya. Oke. Cuman tidak diberikan kemudahan dari promotor kan, wah ini nggak bisa. Tapi saya siap, saya mau. Walaupun saya kalah nggak apa-apa, sabuk itu harus lepas gitu kan. Karena emang udah yakin waktu itu. Saya ini terakhir saya ingin naik kelas. Karena gara-gara kejadian itu hari ini di Wushu Sanda pun ada masih 48. Jadi, Oh gitu, gara-gara itu ya? Iya, gara-gara itu. Jadi Kalau kalau mungkin waktu itu dikasih jadi title fight naik kelas, mungkin akan naik kelas juga dia. jadi menurut Ade apa yang terjadi ini disesali nggak sama Ade? Kalau disesali sih enggak. Enggak ya, Enggak, tapi menjadi suatu pelajaran. pelajaran. Apa yang dipetik dari Ade yang bisa disampaikan ke teman-teman di sini? Ternyata tidak semua yang kita inginkan itu Allah kabulkan. Wah, Itu aja. jadi ada jalan yang menurutnya lebih baik. Betul. Walaupun hasil yang waktu dijalani belum tentu baik ya, Itu baik itu. tapi ada makna-makna sendiri, hikmah tersendiri. ada hikmah tersendiri ya. Dan itu
Adek bisa nerima, legowo. Legowo, Bro. Bagus loh. Kalau begitu bagus. Karena dengan legowo, adek berarti memahami makna-makna hikmah yang ada di balik itu. Karena nggak semua orang bisa gitu. Siap. Semua orang akan menyalahkan keadaan, menyalahkan. Betul. Tapi adek bisa sampai di titik ini itu berarti pengalaman yang udah luar biasa yang adek Siap. alami, yang adek pelajari gitu loh. Siap. Nah, kekalahan adek dari Novan nih kemarin ya. Betul. Ini kan merupakan satu catatan yang sejarah terburuknya adek lah. Sampai kalah KO di karir adek nih, di MMA One Pride. Nah, itu juga apa yang dirasakan gitu? Sebenarnya itu bukan kekalahan yang menyakitkan buat Ade. Malahan kekalahan itu tuh Ade menemukan sesuatu padahal. Oh gitu? Betul. Pada saat kalah sama Novan Kaunang? Itu saat emang harus KO di situ tuh, saya menemukan diri saya kembali. Oh, menarik nih. Saya Coba gimana? menemukan. Gimana? Jadi emang, Kenapa dibilang menemukan diri kembali? Setelah kalah KO, ya, adek menemukan diri sendiri. Bisa diceritain nggak? Ya, jadi Biar teman-teman juga paham sih. sebelum event-event pertandingan kan emang kadang ada yang namanya di situ ada down, ada naik, ada turun kan. Ada waduh capek ini atau apa gitu kan. Dan di saat Ade berhadapan dengan Novan, di saat Ade kalah, dan di saat Ade bangun, Ade bisa melihat siapa yang emang mendukung Ade dan siapa yang tidak mendukung tuh terlihat di situ. Oh, terlihat. Dan di situ Ade menemukan diri saya sendiri. Wah, ternyata Allah memberikan kekalahan ini untuk memberikan motivasi saya untuk berlatih lebih keras. Oh, oke. Jadi kembali lagi tuh jati diri dulu dari awal pertama ingin ada di sini tuh. Jadi gini, ada semangat baru lagi ya? Semangat baru lagi. Apa semangat barunya? Saya ingin ada di titik tertinggi kembali. Oh, ingin mencari kembali titik tertinggi itu. Oke, artinya nih adek sekarang kan lagi proses ke situ ya? Proses. Alhamdulillah udah dilakukan di Wushu Kun Bokator kemarin kan udah mulai naik lagi tuh. Yang tahun-tahun kemarin melempem, pernah kalah, pernah jatuh. Hari ini udah mulai ditata dengan baik lagi karena memiliki motivasi yang pertama kali saya menemukan jati diri itu hari ini kembali lagi. Waktu kalah KO itu, kan bangun ya? Betul. Bangun KO. Apa yang ada di benak adek pada saat itu? Saat kalah KO, tung, tidur. Nah, kan terus habis itu adek bangun kan? Adek tahu nggak saat itu adek kalah? Tahu. Udah langsung tahu ya? Tahu. Apa yang ada di benak adek? Adek kan, wah kemenangannya tak terkalahkan di situ. Betul. Apa yang pertama muncul di pikiran adek? Saya tidak ingin melihat ibu saya menangis. Aduh. Saat itu, Prof. Itu aja sebenarnya, Bro. Saya tidak ingin melihat ibu saya menangis, itu aja. Karena ada air mata ibu itu, waduh, sakit rasanya, Bro. Ada ibu di situ? Masih. Nonton? Di rumah, Bro. Di rumah nonton? Dia live ya? Live. Pas pulang langsung ketemu sama ibu, dipeluk, dicium, wah nggak apa-apa, alhamdulillah. Namanya pertandingan hal yang biasa, mah. Seperti itu. Jadi khawatir dia. Sebenarnya yang khawatir itu ibu sebenarnya. Oke. Jadi kalau sesuatu terjadi dalam sebuah pertandingan itu yang dikhawatirkan adalah ibunya ya. Ibunya. Bagaimana dia perasaannya? Dia perasaan ibu. Paniknya. Panik. Ibu nggak datang nonton? Enggak. Nggak berani ya? Nggak berani. Oke. Ade juga nggak berani dia ikut. Nggak berani. Kalau dia ikut, kenapa? Waduh bahaya. Bahayanya? Tegang adenya. Oke, jadi tapi pada saat pertandingan ibu langsung nonton live di TV ya? Selalu nonton. Selalu nonton ya? Selalu nonton. Oke, jadi yang muncul di benak itu ibu ya? Ibu. Nah, setelah ibu apa lagi? Anak. Kenapa anak? Saya nggak ingin melihat. Anak sedih? Bukan, nggak mau. Anak tuh nggak pernah sedih, Bro. Oke. Jadi dia tahu ayahnya adalah atlet bela diri, tahu pernah kalah, tahu pernah menang. Jadi emang selalu mensupport. Saya tidak ingin melihat anak saya melihat, aduh ayahnya kalah gitu, Bro. Oke. Itu yang aduh kalah. Tapi diberikan pengertian oleh keluarga, ayah kalah begini, akhirnya dia bisa mengerti gitu. Umur berapa sekarang anak? Anak yang paling besar itu 10.
10. Pada saat kalah kemarin dia umur berapa? Mungkin 8. 8. Tapi dia udah mengerti ya? Udah mulai. Diberi arahan dan Karena dia juga atlet gulat sekarang. atlet gulat sekarang? Yang 10 ini? Yang 10. Oh luar biasa. Ya, anaknya ada 3. Oh 3 ya? Yang 2, 5 tahun. Yang ketiga tuh 1 tahun lebih. Oke. Namanya Mentari. Mentari. Wah, bersinar Namanya nanti ya. sendiri, betul. Ini cowok semua atau ada? Cewek semua. Cewek semua? Cewek semua. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Oke. Luar biasa loh. Selamat loh untuk anak tuh juga berkah buat Berkah. keluarga Doa ya. dari mereka. Buat ya. Karena setiap anak tuh 1 medali emas di PON itu, Prof. Apa? 1 Medali anak? emas di PON. Prof. Waduh. Jadi setiap kali emas PON, 1 anak, 1 anak, 1 anak. Oh gitu. Wah, berkahnya berlipat ganda jadinya. Berlipat ganda, betul, Prof. Nah, setelah kekalahan dari Novan ini banyak hikmah dan merubah adik ya. Malah memotivasi ya. Memotivasi. Sempet down? Tidak pernah. Nggak pernah down ya? Tidak pernah. Tapi Karena malah udah tahu, muncul motivasi ya. Nah, Ade menjadikan Novan ini sebagai rival utama nggak sih? Enggak. Enggak? Tidak. Enggak seperti, saya bisa nih ngalahin dia lagi gitu. Kalau untuk mengalahkan saya pasti bisa. Bisa gitu? Bisa, insya Allah. Tapi kalau untuk menjadikan dia rival, tidak. Oh Karena enggak? kalau untuk menjadikan rival, saya hanya fokus kepada dia. Tidak Oh, kepada yang oke. lain. Bukan kepada pengembangan diri ya? Betul. Secara keseluruhan, Betul. tapi terlalu fokus kepada dia. Ya. Dan lebih bagus adalah pengembangan diri sendiri. Betul. Otomatis kalau kita berkembang lebih baik, kita bisa lebih levelnya lebih Tinggi lagi. lebih tinggi lagi dan bisa juga mengalahkan lawan kita. Amin. Nah, dengar-dengar adik katanya udah punya rencana mau naik kelas throw nih waktu itu kan. Betul. Nah, terus akhirnya tadi udah diceritain ya Betul. bahwa gara-gara kalah ini akhirnya jadinya Tetap masih di situ. atom. Betul. Gimana ceritanya? Maksudnya apakah masih berpikir untuk throw atau udah saya di atom aja dulu? Gimana? Segala sesuatu tidak bisa kita janjikan, Prof. Sehari ini bilang enggak, mungkin suatu saat naik juga. Bilang ini, kita belum tahu, kita melihat ke depannya bagaimana prospeknya ke depan. Oke. Nah, Dek, Siap. selain Kang Haji Edwin, Betul. ya para pelatih silat yang dulu, kemudian ada teman-teman Indra Sendok dan kawan-kawannya, tentunya ada Adriani Mande waktu itu juga ya. Betul. Saya juga kenal Alfred Maweru. Betul. Sempat sama Alfred Maweru juga? Sempat ya. Ya. Kawan dekat saya juga itu mereka semua. Kemudian siapa lagi sih yang menjadi support system dari Ade sendiri gitu? Yang selama ini terus memotivasi, mendukung. Bung Mac sendiri. Aduh. Karena Bung Mac pernah mengajarkan saya sebuah teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Sampai hari ini saya masih ingat. Oh gitu? Betul. Aduh, saya malah lupa loh. Waktu itu apa ya? Saya ajarin apa emang ya? Kuncian yang Americana itu yang saya simpan di sini. Oh gitu. Sampai sama Alin tuh nggak bisa didapatkan Amerikanya. Kan? Oh gitu ya? Saya ingat pesan Mac, kalau misalnya udah ambil kamu harus masuk ke sini. Oh, Dan oke. alhamdulillah sampai hari ini masih. Gitu ya? Betul. Aduh. Terima kasih loh udah Jadi, diinget. ya banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup Ade, termasuk Iya. Prof juga. Terima kasih. Saya juga, saya bangga dengan para fighter-fighter ini, atlet-atlet ini seperti Ade dan teman-teman para juara dan semua fighter. Ini tentunya mereka pasti memiliki keinginan yang kuat, ya kemauan yang tinggi dan sportivitas dan jiwa-jiwa yang kuat dan baik ya. Dan kita saling mendukung gitu, menjadi support system satu sama lain. Jadi pada saat saya mensupport Ade, saya juga mendapatkan support juga dari Ade, karena itu semua adalah suatu timbal balik dalam kehidupan gitu kan. Itu sangat nilainya sangat besar ya. Sangat bersyukur, kita grateful dengan semua ini gitu loh. Terima kasih, Bro. Terima kasih Ade Permana, luar biasa obrolan saya dengan Ade Permana ini. Saya sempat terharu, saya sempat kagum, banyak sekali cerita-cerita yang menarik, dan kalau mau diterusin nggak akan kelar-kelar ini. Jadi mungkin next kesempatan kita ngobrol lagi, Dek. Siap, Bro. Ya. Dan sukses ya untuk persiapannya nanti kan ke depannya mau bertanding lagi untuk merebut juaranya. Oke, kalau gitu Ade Permana. Ya, terima kasih banyak. Oke. Luar biasa. Ini saya
jadi terbawa suasana nih karena betapa serunya obrolan dengan Ade. Dan terima kasih juga kepada IMP dan KPC yang mensupport terus kita selalu untuk acara-acara kita. Dan kepada semua teman-teman, saksikan terus ya podcast-podcast One Pride yang sangat menarik dengan para narasumber yang luar biasa. Oke, kalau gitu saya Max Metino, Ade Permana, One Pride untuk Indonesia. Oke.